Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini ialah untuk IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bahasa Indonesianya 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan. Untuk IPS-nya 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di ASEAN. Perhatikan gambar berikut ini. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Kita cari tahu. Di sini ada hewan sapi dan ayam sedang makan di kebun. Kemudian ada ibu juga sedang memanen wortel di kebunnya. Kemudian ada Lani dan Benny sedang bermain di bawah pohon yang rindang. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yang pertama, sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Kedua, sebagai sumber makanan. Tiga, sebagai tempat hidup bagi tanaman dan hewan lainnya. Keempat, sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Dan kelima, sebagai tempat berteduh. Jadi kesimpulannya, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Selanjutnya mari kita membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani juga harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, selanjutnya anak-anak mencari ide pokok tiap paragraf dari teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jagung berkembang biak secara generatif atau secara kawin.
Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4. Yang ke-1 yaitu penyerbukan sendiri, yang artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ya, contohnya ialah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua ialah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan yang sama atau di tumbuhan itu sendiri. Contohnya jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yang artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Contohnya, tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang ialah melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Contohnya ialah mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Itulah macam-macam penyerbukan. Selanjutnya kerjakanlah tugas berikut ini. Nomor 1, buatlah alur proses penyerbukan dan pembuahan. Nomor 2, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Salah satunya bunga kembang sepatu, tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai bahan pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Begitupun dengan bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga Kamboja selain tumbuh di Indonesia, terdapat pula di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut ke-10 negara anggota ASEAN.
Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, kelima negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung untuk mendirikan ASEAN yang diwakili oleh dari Indonesia ada Malik, Filipina Narcisco Ramos, Malaysia Abdul Razak, Singapura Raja Ratnam, dan dari Thailand Tanat Khoman. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Berikut ini kehidupan sosial budaya masyarakat di ASEAN. Kesatu adalah negara Brunei Darussalam. Di Brunei terdapat Kampung Ayer. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, negara Malaysia. Di Malaysia terdapat sebuah patung yang sangat tinggi yang bernama Patung Dewa Murungga. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Di Malaysia banyak gedung-gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Gambar ini menunjukkan tarian berasal dari Filipina, yaitu tarian tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini mencerminkan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Keempat, negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Kelima adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi digunakan tidak hanya untuk pria dewasa namun juga oleh anak-anak dan wanita. Keenam, negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk sekedar mengobrol. Kemudian negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang mereka anut. Di negara Laos terdapat upacara yang sakral, pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat. Merupakan upacara di Laos
Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kedelapan, ada negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Kemudian ada negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand terdapat sebuah cerita nasional, yaitu Ramakien. Ramakien merupakan cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi yang sama, yaitu tradisi minum teh. Setelah anak-anak belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya, pilihlah 2 negara ASEAN. Kemudian, cari perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kerjakan sesuai dengan instruksi pada buku tematik halaman 14. Terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.